accounting research ya. Kemudian juga berkaitan dengan accounting based valuation ya, ini juga Recording in progress. terkini juga. Kemudian earning forecast ya. Kemudian financial accounting banking sektor ya. Kemudian juga berkaitan dengan metodologi isu in empirical research financial accounting. Kemudian juga berkaitan dengan review and background material. Kemudian berkaitan dengan isu divisional ya, dan juga control system in organization. Kemudian berkaitan dengan alternative research method of performance measurement field research ya, people and survey research ya. Termasuk nantinya kita membahas ya mengenai beberapa isu-isu alat analisa terkini ya. Alat analisa diantaranya pendekatan meta analisis ya. Dan ini lagi populer juga ya, yang berbasis AI ya, artificial intelligence, yang juga banyak digunakan dalam riset-riset akuntansi. Kemudian juga berkaitan dengan isu akuntansi manajemen ya, dan juga mixed method. Kemudian berkaitan dengan managerial decision making ya, information disclosure influence top management and disclosure, corporate governance and disclosure ya, kemudian managerial decision making and corporate social responsibility ya, kemudian frontier benchmark approach in accounting study. Nah, inilah ya isu-isu yang terkini yang terkait dengan mata kuliah kita ya, Bapak Ibu, seminar riset sistem informasi, seminar contemporary accounting research. Nah, untuk itu kita lanjutkan ya, berkaitan dengan topik 1 ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa download ya dari dari webnya Contemporary Accounting Research ya. Di sini Contemporary Accounting Research ya, paper jurnal ini ya dari Wiley ya, penerbit Wiley. Nah, ini saya share bahannya. Ya, maka sedikit kita membahas mengenai hal itu ya, berkaitan dengan isu yang pertama tadi ya. Nah, ini topik yang terkini lah ya, dianggap bagian dari riset-riset accounting yang terkini, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada paper ya. Paper yang berasal dari Q1 ya, baru saja publish ya tahun 2024 di bulan Februari, di mana disubmit tahun 2022 ya. Jadi berlangsung 2 tahun ya, Bapak Ibu. 2 tahun, disajikan oleh Katie Lim ya, Katie Willim. Nah, di seminar riset contemporary accounting research ini membahas mengenai data analytic strategi ya, dan internal information quality gitu ya. Nah, jadi paper ini Bapak Ibu menguji pentingnya analisa data sekarang ini ya, sebagai bagian dari strategi dan juga penyajian kualitas informasi internal ya bagi perusahaan pada saat ini. Disajikan oleh Katie Willim ya di Ohio State University ya, Columbia, USA. Nah, jadi dalam risetnya paper ini beliau menguji gitu ya, berkaitan dengan kira-kira fokus strategi apa saja gitu ya, atau juga berfokus strategi apa saja yang berkaitan dengan pentingnya analisa data ya, yang berhubungan dengan peningkatan kualitas informasi internal perusahaan. Dan dengan menggunakan analisa teks ya, dengan analisa terkait dengan pengungkapan yang sudah dilakukan di perusahaan dan mengidentifikasi strategi data analitik strategi ya yang berlangsung pada beberapa yang sudah diterapkan pada perusahaan, di mana peneliti mengidentifikasi yang pertama kalinya adalah dari faktor dokumentasi perusahaan, kemudian juga leadership ya, kemudian juga karakteristik operasi lingkungannya, serta beberapa hal-hal penting ya, atau juga determinan yang penting terkait dengan keputusan dan juga penerapan dari strategi analisa data ya. Jadi
big data gitu ya, begitu pentingnya pada saat ini. Ya, inilah esensi dari paper ini ya, Bapak Ibu. Serta riset ini menganalisa ya terkait dengan gaya operasi serta laporan keuangan ya yang menghasilkan data ya untuk dianalisa dan nantinya disupport untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan penyajian informasi internal perusahaan sebagai alat evaluasi tentu saja ya. Selain itu juga peneliti menganalisa kira-kira strategi analisa data ini berhubungan dengan apa saja. Di antaranya berhubungan nantinya berdampak ya kepada efisiensi operasi serta berdampak terhadap minat perusahaan untuk menginvestasikan serta menggunakan sumber dayanya secara efisien. Nah, kira-kira Y-nya ke sana gitu ya. Serta perusahaan dapat menganalisa strategi data yang berhubungan dengan berfokus pada upaya untuk memproyeksi secara akurat ke depan, gitu ya. Serta hasilnya adalah mengumpulkan hasil dari strategi analisa data yang digunakan perusahaan dan nantinya data tersebut akan digunakan untuk lebih lanjut berkaitan dengan pentingnya data sehingga bisa menghasilkan signal yang baik ya dari sisi kepemimpinan perusahaan, di mana peranan dari analisa data di sini ya didukung juga oleh level pengungkapan data ya. Nah, ini jadi keywordnya adalah big data ya Bapak Ibu isunya ya, sesuai dengan yang terkini ya. Jadi mulai dari Wika, Tokopedia, semuanya itu bagaimana menghimpun data pelanggan ya. Kalau bank apalagi gitu kan, data-data lama semuanya masih disimpan ya dan menjadi membentuk big data ya. Selanjutnya nantinya dianalisa, kemudian juga disajikan menjadi informasi keuangan yang berkualitas ya, kemudian juga mendukung kinerja operasi perusahaan. Nah, itulah. Nah, di latar belakang dalam riset ini gitu ya, bahwasanya pada dekade belakangan ini ya banyak perusahaan mengeluarkan jumlah investasinya dalam hitungan miliaran dolar untuk analisa data. Peranan teknologi berperan dalam mendesain ya dan juga mentransformasikan ya struktur dan juga yang data yang sifatnya tidak terstruktur sampai pada dianalisa kuantitatif, kemudian digunakan untuk menghasilkan model prediktif, kemudian disajikan dengan bentuk teknik penyajian secara visualisasi dengan baik, dan memanfaatkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Dan ini risetnya sudah banyak ya dihasilkan diantaranya oleh Prudence ya dan juga Schneider ya tahun 2015. Begitu juga riset-riset sebelumnya itu menyimpulkan bahwasanya ya analisa data ini penting ya, pentingnya bagi perusahaan sebagai apa? Ya sebagai alat yang bisa melihat ya sejauh mana lingkungan informasi internal perusahaan. Nah, risetnya juga udah banyak ya, mulai dari Davenport, Schneider ya sampai pada Warren ya. Dan juga banyak perusahaan masih menggunakan laporan tersebut, di mana peranan analisa data ini tidak hanya sekedar menciptakan data sebagai pemicu organisasi, ya, akan tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas, ya, maka disajikan sebagai suatu riset skala besar ya, oleh Richardson, ya, dan juga sebagai alat untuk mengobservasi yang tidak bisa diobservasi oleh perusahaan, dan studi inilah ya dia hasilkan analisa ya bagaimana pengungkapan tersebut ya dianalisa. Jadi secara spesifik adalah menganalisa strategi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas internal ya. Nah, inilah tujuan akhirnya gitu ya dalam paper terkini ya, bahwasanya analisa data analitik strategi gitu ya, ini
didefinisikan sebagai suatu bagian dari suatu arahan ya, atau juga bagian dari keunggulan kepemimpinan perusahaan, terutama dalam menganalisa data berbasis teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai perusahaan ya. Dan tujuan yang lainnya adalah yang pertama adalah bagaimana analisa data di situ tersebut, misalnya berbasis Excel lah gitu ya, secara spesial gitu ya, itu dapat didesain terkait dengan peluangnya menjadi kumpulan data yang disebut dengan big data ya, di big data dan dikumpulkan dalam jumlah volume yang tinggi ya. Begitu juga datanya cepat dan juga banyak beraneka ragam ya. Hasil survei McAfee ya 2012. Penggunaan teknologi ini dapat menyajikan data dan juga mengintegrasikan data dengan struktur yang berbeda dan juga divisualisasi dengan dari berbagai sudut pandang, serta menyajikan kinerjanya secara dianalisa secara statistik dan mendukung pengambilan keputusan. Ya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, bagaimana ya? Bagaimana big data tadi dapat mendukung ya, dapat mendukung atau juga dapat digunakan untuk menganalisa penyatuan ya dengan pendekatan integrated terkait dengan adopsi teknologi dan perusahaan gitu ya, dan perusahaan di sini ya, dan juga perusahaan di sini menggunakan teknologi ya dengan berbagai pendekatan dan didapatkanlah nilai manfaatnya ya, dan hasil risetnya udah ada Novel dan juga Penkates ya 2003 ya, dan difokuskan ya bagaimana analisa data di sini itu dapat mendukung ya fungsi-fungsi eksekutif. Begitu juga ya internal kualitas data internal ini mendukung kemanfaatan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya adalah bagaimana keputusan itu bisa mudah diakses, kemudian juga akurat, ya, kemudian juga relevan, ya, sesuai dengan hasil kesimpulannya Gilmore and Libro 2015, ya. Dan informasi yang disajikan kepada manajer banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas internal terkait dengan pemahaman atas beberapa faktor yang penting, baik itu faktor internal maupun juga faktor eksternal pemilih. Dan dari sisi kualitas penyajian informasinya, kualitas internal itu pentingnya yaitu mendukung ya yang berhubungan dengan kualitas internal dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi lebih lanjut yaitu peluang investasi gitu ya, dan juga berkaitan dengan proyeksi ya. Dan ini didukung oleh papernya Gilmore and Lubro ya, Goodman ya, Keller Stelin. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kalau itu tujuan dari paper ini, nah sekarang coba kita lihat apa saja hipotesanya gitu ya, serta apa saja bagaimana membentuk hipotesa. Nah, jadi di sini dihubungkan ya, variabelnya adalah yang pertama internal information quality Bapak Ibu ya, serta operating and financial reporting decision. Nah, ini terkait dengan dimensi ini, maka pengembangan hipotesanya ya bahwasanya kualitas internal informasi mengacu kepada kemanfaatan pengambilan keputusan, yaitu dari sisi manfaat mudahnya diakses, kemudian kemudahan untuk mendapatkan keakuratan, dan juga kemudahan untuk sisi relevansi ya, Gilmore and Lubro ya. Dan banyak banyak faktor internal ya, baik itu internal maupun juga eksternal yang termasuk di dalamnya, yaitu termasuk di dalamnya adalah bicara kompleksitas, kemudian berbicara employee knowledge effort ya, dan juga ketersediaan penyajian laporan keuangan yang nantinya digeneralisasi dalam berbagai bentuk kualitas informasi ya, dihasilkan oleh risetnya Bederser ya, Cole ya, Gibeck and juga Sirop ya.
Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini tulisan-tulisan ini semuanya, paper ini ya berasal dari apa ya, publikasi dari Q1 gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita ingin menulis gitu ya, maka sumber-sumbernya dalam hal ini harus berasal dari jurnal semua ya, minimal Bapak Ibu. Nah, ini coba kita lihat ya. Di reference-nya semuanya ya Journal of Accounting Research Q1 ya. Kemudian The Accounting Review Q1 ya. Kemudian Jurnal Financial Economic juga Q1 ya. Dan juga Accounting Review ya. Ini juga Q1. Nah, jadi inilah ya caranya kita menulis referensi ya, di mana semua sumber literaturnya berasal daripada jurnal Q1 ya, Bapak Ibu. Nah, inilah ya. Jadi jarang yang menggunakan apa ya, buku. Boleh buku tetapi hasil apa juga ya, hasil publikasi lembaga ya. Seperti ini ya, analisa representativeness job posting data ya. Ya, dari situs ini ya. Nah, jadi keakuratannya sangat tinggi. Nah, ini yang berkaitan dengan pengembangan hipotesa ya. Di mana tadi prior riset yang berasal dari Q1 ya, Bapak Ibu. Dan sekarang kita melihat ya bagaimana pengembangan hipotesa yang lain. Nah, jadi dalam pengembangan hipotesa yang lainnya, peneliti selain mengembangkan latar belakang ya, kualitas internal informasi ya, kemudian operasi, kemudian juga penyajian laporan pengambilan keputusan keuangan dikembangkan, juga peneliti mengembangkan ya berkaitan dengan bagaimana data analitik itu ya, dan juga bagaimana teknologi informasi lainnya yang mendukung data analitik tersebut. Dan dan di sini ya, kajian-kajian riset terdahulu ya juga membuktikan fakta bahwasanya dalam analisa dampak ya dari penyajian informasi internal perusahaan ya diposisikan pada pengembangan ya kualitas informasi yang mengacu pada pengambilan keputusan ya. Jadi dari risetnya Schneider, Warren ya, kemudian Labro ya. Di mana riset-riset tersebut menyimpulkan ya bahwasanya untuk level perusahaan manufacturing itu banyak menggunakan analisa prediksi ya, termasuk di dalamnya mendelegasikan level pengambilan keputusan yang berbeda, ditandai dari studi-studi yang sudah dikumpulkan. Mereka menemukan bukti bahwasanya analisa tersebut, analisa data ya, itu berhubungan dengan upaya meningkatkan penjualan dan juga secara khusus ya meningkatkan skala perusahaan ya, dari pendapatnya Muller. Nah, serta riset tersebut juga mengeksplorasi kira-kira faktor-faktor determinan apa saja ya, dan juga konsekuensi teknologi apa saja yang mendukung hal itu ya. Dan yang terkini papernya Chen ya tahun 2023 ya digunakan oleh si penulis di sini, bahwasanya menemukan bahwasanya perusahaan bisa menuju digitalisasi ya, dan ini bisa diimplementasikan apabila diterapkannya teknologi seperti analisa data dan juga artificial intelligence. Nah, jadi ini Bapak Ibu variabel yang menyatakan bahwasanya analisa data itu penting dan juga pengembangan perlunya artificial intelligence. Dan apabila itu digunakan punya dampak ya. Dampaknya adalah have positive capital market outcome ya. Jadi berhubungan dengan kapitalisasi perdagangan sahamnya berhubungan positif ya. Contohnya adalah bagaimana kapitalisasi perdagangan sahamnya ditunjukkan dari proxy ya, yang namanya earning response coefficient ya, ERC. Nah, inilah ya. Jadi dari ERC-nya dia positif. Serta menemukan bukti bahwasanya hasil kapitalisasi market diobservasi merefleksikan bahwasanya persepsi investor
sangat cenderung ya bahwasanya peranan teknologi tersebut gitu ya. Nah, ini sebagai suatu alat untuk meningkatkan nilai perusahaan ya. Jadi dari studi ini dieksplorasi lebih lanjut di mana implementasi analisa strategi data ini menghasilkan kualitas informasi yang memadai ya, dan menghasilkan efisiensi operasi serta kualitas keuangan yang bagus dan mendukung ya penilaian kapitalisasi market dengan pendekatan ERC tadi ya, Earning Response Coefficient, yang sudah disajikan dalam papernya Chen and Srinivasan dokumen ya. Selain itu juga ya dalam riset-riset di sini juga menggunakan beberapa dukungan ya, bahwasanya teknologi informasi di sini bisa berupa bukan hanya artificial intelligence saja ya, tetapi juga bisa meningkatkan earning ES ya, kemudian juga operasi, kemudian juga outcome hasil ya. Dan ini didukung oleh risetnya Hendrik ya, Nah, inilah dukungannya ya, pembentukan hipotesanya. Jadi hipotesa tersebut dikembangkan sebagai berikut ya. Jadi by expert system ES ya dan juga ERP system. Nah, ini punya pengaruh ya, punya berpengaruh. Bagaimana ya? Expert system dan juga ERP system yang mulai fasenya adalah fase mengkolek data, mentransfer data gitu ya. Kemudian juga mentransfer data ke organisasi, kemudian juga digunakan sebagai dukungan terhadap audit trail, ya, dan juga memonitor karyawan, ya. Nah, ini punya peranan, ya, punya pengaruh terhadap proses yang tidak terstruktur, ya. Jadi terjadilah yang namanya data analitik, mulai dari pengumpulan data yang tidak terstruktur, kemudian sintesa data menjadi berbagai sumber data, serta mentransformasikan data ke dalam informasi dan akhirnya divisualisasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan nantinya keputusan yang dihasilkan adalah keputusan untuk proyeksi ya, forecast, kemudian keputusan penganggaran, ya, kemudian keputusan investasi serta keputusan iklan ya. Nah, sekarang kita lihat metodologinya Bapak Ibu ya. Apa sampelnya ya, sejauh mana sampelnya untuk paper yang diterima di Q1 ini. Nah, dalam bagaimana mengeksplorasi data strategi, data analitik strategi, maka pendekatannya adalah pendekatan tekstual ya. Jadi analisa tekstual yang mengidentifikasi peranan laba yang diadopsi dalam analisa data strategi di sini, di mana diungkapkan ya berbagai simbol-simbol ya atau keyword-keyword, termasuk di dalamnya adalah data analitik sinonim ya, fitur teknologi, kemudian juga software yang populer. Dan berdasarkan tampilannya menunjukkan bahwasanya analitik data dan juga big data ini dapat mengidentifikasi ya dan juga sebagai alat analisa utama. Dengan menggunakan sensitivitas dihasilkan bahwasanya ditampilkan pada lampiran 48 di tabel 48 gitu ya, di mana menggunakan proxy teknologi ini mereka gunakan. Dan apa ya, data-data yang digunakan berasal daripada ya file di Bursa Efek Amerika ya, di New York Stock Exchange ya, di mana kodenya adalah 10K ya, 10K filing digunakan ya, data tersebut ya berdasarkan yang mengacu sudah digunakan oleh Davis ya. Dan konten-konten yang terdapat di direktori tersebut ya ini mengandung beberapa pengungkapan serta kumpulan data, dan diacak ya, dan diacak ditemukanlah 100 ya 100 pengungkapan ya dengan pola 10K di sini, dan dianalisa ya kira-kira perusahaan mana atau juga jasa mana yang menerapkan hal itu. Di antaranya adalah Oracle gitu ya. Nah, Oracle itu dia menggunakan big data ya sebagai suatu solusi ya.
dan juga peneliti ini menganalisa laporan keuangan ya, yaitu pengungkapan laporan keuangan yang didiskusikan berdasarkan pada indikasi ya, berdasarkan pada adaptasi teknologi serta pendukung pengambilan keputusan. Selain itu juga dalam paper ini ya ditentukan ya kira-kira determinan apa saja ya terkait dengan adopsi dari strategi data tersebut. Jadi adopsi data strategi tersebut menggunakan indikator ya. Jadi indikatornya adalah indikator yang mengacu kepada data analitik atau juga big data atau juga tidak mengacu pada big data. Jadi dengan kata lain, adaptasi ini menggunakan skala kategorikal ya. Jadi 1 dan 0 ya maknanya Bapak Ibu. Selanjutnya, penulis meregresikan data tersebut ya, dan didapatkanlah suatu kesimpulan ya, yang dalam hal ini kesimpulannya adalah mengacu kepada pemicunya teknologi informasi itu apa saja ya, yaitu diantaranya organizational structure ya, environmental environment ya. Nah ini, dan modelnya sebagai berikut ya. Jadi model adaptasi analisa datanya adalah dipengaruhi oleh technological expert ya, kemudian size. Nah, jadi ada menggunakan berapa variabel ya? 1, 2, 3, 13 ya. Jadi ini persamaan. Jadi adaptasi data analitik dipengaruhi oleh 13 variabel ya. Di antaranya variabelnya adalah teknologi terapan, ya, kemudian ukuran perusahaan, kemudian umur perusahaan, ya, kemudian posisi cash di neraca, kemudian nilai ROA, ya, kemudian juga perubahan organisasi, kemudian juga kompleksitas, ya, sampai pada tren waktu, ya, tren waktu. Dan disajikan ya bahwasanya persentase adaptasi menggunakan pendekatan data analitik tersebut sebagai alat strategi perusahaan itu cenderung meningkat ya Bapak Ibu dari tahun ke tahun ya. Jadi dari 2004 sampai dengan 2018 ya, kecenderungannya memang perusahaan banyak menerapkan adopsi data analitik ini dalam strategi organisasi ya. Jadi banyak sudah arahnya ke sana. Jadi dari 2004 trennya terus meningkat ya, tapi di 2018 agak turun ini. Nah, kemudian juga grafik persentase perusahaan yang mengadaptasikan teknologi dari tahun ke tahun juga trennya juga meningkat ya. Jadi tak dapat dipungkiri bahwasanya HQ itu dipengaruhi data analitik ya, kemudian variabel-variabel kontrolnya. Begitu juga untuk untuk pengujian sisi efisiensi operasi. Nah, untuk menguji efisiensi operasi, maka dibuat persamaan ya, bahwasanya investasi itu ditentukan dari nilai Tobin Q, ya, kemudian juga cash flow operating, ya kan, CFO, kemudian juga sales growth, ya, pertumbuhan penjualan, kemudian juga pertumbuhan investasi. Nah, ini apa ya? Lag investasi untuk menguji operating efisiensi konsekuensi ya. Dan untuk menguji financial reporting konsekuensi gitu ya, di mana penulis ya atau juga peneliti di sini mengeksplorasi ya dampak strategi data analitik ini ya untuk kebutuhan internal dan juga mendukung kualitas internal ya. Selain itu juga penulis menggunakan variable control. Nah, di mana variable controlnya adalah diukur dengan ya internal information quality. Jadi internal information quality di sini ya ditentukan dari apa ya, kantor akuntan publik ya. Jadi semakin berperan kantor akuntan publik, Big Four atau tidak Big Four gitu ya, maka sangat menentukan ya
level operasi dan juga level pelaporan. Jadi level operasi dan level pelaporan ditentukan oleh Big Four atau tidak Big Four, ya itu sebagai variable control ya dalam riset ini. Hasilnya bagaimana ya? Nah, jadi hasilnya perusahaan dalam hal ini analisanya menggunakan 103 artinya populasinya Bapak Ibu ya 132.000 perusahaan. Nah ini ya begitu banyaknya ini ya dari tahun 2004 sampai dengan 2018 ya di mana data itu dikolek dari ya dikolek dari apa tadi ya dikolek dari Bursa Efek Amerika tadi gitu ya dan dihasilkanlah variabel ya variabelnya organization change ya complexity size ya nah jadi sampai ke sana ya dan terpilihlah sampel ya sebanyak 33.000. Nah jadi ini ya jadi kalau kita Bapak Ibu biasanya menggunakan sampelnya 300 400 itu biasa gitu ya tapi ini sampelnya sampai 33.000 ya dan akhirnya sampel terseksi lagi berkurang ya menjadi 13 ribuan. Nah, 13 ribu. Nah, inilah yang dianalisa. Dari 13.619 maka dideskripsikan sebagai berikut ya. Jadi memang survei longitudinal ya. Ya menggunakan variabel ini ya didapatkan statistik deskriptif sebagai berikut ya. Dan hasil pemodelan nah di mana hasil pemodelan data analitik ini ya berpengaruh signifikan ya berpengaruh signifikan dan hubungannya positif begitu juga investment ya investment itu menghasilkan koefisien yang apa juga ya positif nah ini dan lahirlah model Probit ya jadi model Probit ini logistic regression ya Bapak Ibu ya namanya Probit model jadi Probit model faktor-faktor apa saja yang menentukan strategi data analitik tersebut ya. Nah, ini dengan teknologi terapan ya menghasilkan koefisien yang signifikan ya. Signifikan, kemudian ukuran perusahaan juga signifikan ya. Kemudian size ya juga signifikan ya. Jadi dengan observasi pada 10.633 ya dari database data apa tadi ya kumpulan perusahaan yang listing di Bursa Efek Amerika. Inilah. Ya, begitu juga hasil regresi OLS ya, Ordinary Least Square Regression, di mana disimpulkan ya menggunakan variabel data analitik ya, baik itu ke investment ya, baik itu ke capital expenditure ya, baik itu ke acquisition ya, atau juga baik itu kepada research and development. Nah, ini data analitik berperan signifikan ya. Jadi ke investment dia berperan signifikan ya. Kemudian ke acquisition signifikan ya. Kemudian juga ke capital expenditure juga signifikan. Bapak Ibu. Nah, makanya di apanya. Jadi berperan besar data analitik tersebut. Begitu juga OLS regression terkait dengan pengaruhnya kepada efisiensi sumber daya. Nah, jadi dari efisiensi sumber daya, peranan dari data analitik tersebut juga menghasilkan signifikan ya, baik itu di fixed asset, ya intangible asset atau juga revenue employee. Begitu juga ke financial reporting quality. Jadi punya pengaruh ya, data analitik berpengaruh signifikan terhadap financial reporting quality, di mana untuk digunakan proyeksi signifikan ya, karena udah di bawah 5%. Begitu juga di average error ya signifikan ya, horizon ya, accurate quality juga signifikan. Dan implikasinya secara menyeluruh terhadap biaya ya dan juga kinerja secara keseluruhan ya. Jadi berdasarkan analisa diilustrasikan benefit dari strategi data analitik di sini tidak hanya mendukung hal itu, tetapi juga dapat mendukung manfaat lain, yaitu dari sisi pengaruhnya ke biaya, yaitu ditandai dari
ya penentuan initial acquisition ya, biaya perolehan atas software serta berhubungan dengan infrastruktur. Jadi data analitik berperan besar ya dalam perikatan atau juga hubungannya dengan secara transisi ya berkaitan dengan skill gap dan juga faktor variabel lainnya ya. Selain dari cost and overall performance ya juga terkait dengan data analitik strategi ini berkaitan dengan hiring data analytic employee ya, rekrutmen karyawan. Nah, di mana dengan mengidentifikasi pengungkapan berfokus pada strategi perusahaan yang menganalisa menggunakan analisa disclosure tadi, gitu ya, itu dapat menyimpulkan ya, atau juga memberikan suatu signal ya, yang menandai dukungan perusahaan, yang menandai dukungan kepada eksekutif. Dan diinvestigasi bahwasanya dianalisa berdasarkan pada apa ya, analisa berdasarkan pada 45.000 lamaran online ya dari tahun 2010, berdasarkan Biro Tenaga Kerja di Amerika, bahwasanya dapat diestimasi 98,7% bahwasanya terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja ya. Jadi riset-riset terdahulu menunjukkan bahwasanya kepercayaan publik terhadap perusahaan go public di Amerika ini sangat besar ya. Ditandai dari banyaknya lamaran ya ke sana. Dan juga secara konstruksi didapatkan ukuran alternatif ya, bahwasanya analisa strategi itu akan menghasilkan modul yang namanya modul data analytic hire, Pak Ibu ya. Dan pengujiannya dihasilkan pengujian bahwasanya hiring data ya dapat digunakan ya. Jadi data analytic hire ini berpengaruh juga ya kepada penentuan keputusan investasi ya. Kemudian penentuan belanja modal ya atau juga capital expenditure, kemudian juga penentuan kebijakan perolehan aset ya, dan juga berpengaruh terhadap kebijakan riset dan pengembangan RD ya. Selain itu juga paper ini melakukan analisa tambahan ya, analisa tambahan fakta-fakta ilmiah terkait dengan strategi data analitik ini ya, mulai dari disclosure hire ya, kemudian juga beberapa faktor yang lainnya ya. Dan di apa ya, data analitik di sini menghasilkan suatu keyword ya, menghasilkan 20 keyword ya. Di mana 20 keyword tersebut mulai dari visualization tool ya, kemudian unstructured data, data visualization, predictive algorithm, advanced quantitative ya, data driven, data mining, specific software, kemudian Hadoop ya, Cloudera, SAP, Analytic Cloud, IBM Cognos ya, Alteryx dan Qlik ya. Serta isu-isu pengungkapan ya juga ditemukan di sini ya, bahwasanya kemanfaatan laba ini memperkuat ya manfaat informasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga spesifikasi dukungannya terhadap placebo test ya. Jadi di sini kontribusinya terhadap placebo test, bahwasanya terjadi beberapa migrasi atau juga beberapa faktor dalam analisa data diadopsi berdasarkan pada internal information quality yang berbeda. Dan disimpulkan ya dalam paper ini bahwasanya penulis sudah menguji ya beberapa faktor-faktor serta konsekuensi dari adopsi strategi data analitik di sini ini menggunakan ya, dan juga mengungkapkan dan juga mengidentifikasi di mana ditemukan bahwasanya perusahaan-perusahaan besar
ya dan juga perusahaan yang sedang tumbuh ini juga cenderung menggunakan technological experience di sini dalam mendukung firm leadership ya dan juga firm operating environment dan juga pentingnya faktor-faktor tersebut. Selain itu juga riset ini memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi bahwa data analitik strategi ini perlu ditingkatkan untuk kualitas informasi internal yang mendukung hal itu di mana ditemukan bukti adanya hubungan yang erat antara efisiensi operasi, kemudian juga financial reporting quality. Nah, ini temuannya. Serta analisa sistem rekrutmen juga memberikan kesimpulannya bahwasanya firm leadership sebagai suatu signal ya, sebagai suatu signal bentuk komitmen di mana analisa data strategi di sini bagian dari pengungkapan ya, dan berhubungan dengan manfaat perusahaan dengan teknologi ya. Nah, ini yang disimpulkannya. Akan tetapi penulis di sini tidak dapat ya memberikan suatu panduan ya, rule ya. Rule yang memungkinkan bahwasanya perusahaan melakukan pengungkapan analisa data tersebut sebagai suatu strategi yang bagus ya. Dan hasil robust ya, bahwasanya ada beberapa alternatif spesifikasi. Jadi bukan hanya hal itu saja ya. Dan kontribusi temuan ini adalah mendukung ya literatur terkait dengan manfaat data analitik di sini ya sebagai suatu bentuk menganalisa perusahaan dan menemukan pengungkapan teknologi di sini yang berhubungan ya dengan bagian dari analitik strategi tersebut. Nah, inilah kesimpulan ya atau juga conclusion dari paper ini, Bapak Ibu ya. Dan ini kita lihat appendix-nya ya, bagaimana elemen atau juga apa saja dimensi data analytic disclosure yang dilakukan ya. Jadi inilah yang dilakukan ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya dari topik kita ya, disimpulkan di sini pentingnya atau juga berperan besarnya ya isu data analitik strategi. Jadi isu data analitik data strategi bukan hanya mendukung operasi efisiensi ya, akan tetapi juga mendukung modul ketenaga kerja sistem rekrutmen perusahaan ya. Nah, ini yang bisa kita simpulkan. Itu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu silakan ada yang mau didiskusikan atau memberikan justifikasinya praktik di lapangan bagaimana dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Silakan terkait relasinya dengan paper ini. Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan Pak Faisal. Terima kasih, Prof. Ya, Pak. Selamat atas pembahasan terkait artikel hari ini. Mungkin saya terkait ini, Prof. Fenomena memang tadi ada disebutkan yang memang terkait teknologi yang diadopsi ini tentunya budget atau biaya itu menjadi determinan juga untuk adopsinya teknologi. Nah, tidak bahwasanya penggunaan sistem informasi itu juga tidak bisa dikatakan murah untuk integrated informasi terutama online ya. Online beberapa channel yang kita gabung itu tentunya tidak bisa dibilang murah dan juga tentunya biayanya sangat mahal. Kemudian ada terkait proses digitalisasi, tentunya perusahaan itu ketika melakukan adopsi digitalisasi, tentunya dia sependapat dari dengan peneliti, size juga menentukan size complexity transaction bisnisnya itu juga menentukan
bagaimana dia mengadopsi data analitik strategi. Tentu contohnya misalnya adalah suatu perusahaan yang harus memutuskan pembelian atau penjualan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Contohnya misalnya adalah transaksi bisnis terkait penjualan saham retail atau saham yang ada di Bursa Efek melalui contohnya ada beberapa platform yang melakukan penjualan itu seperti Mansek, Mandiri Security, Benis, dan lain-lain. Itu memang kalau kita lihat data penggunaan data analisis strateginya memang harus selaku buyer tentunya harus memiliki satu data analisis strategik yang harus dimiliki untuk memutuskan hal tersebut. Tentunya data di pasar di money market di stock market itu memang ada dan dapat dimiliki dengan cepat. Tetapi beda hal dengan memang transaksi yang perusahaan yang tidak memiliki transaksi yang harus bisa artinya tidak terlalu cepat. Tentunya data analisis strategi ini dia tidak terlalu memikirkannya atau belum memenuhi kebutuhan untuk diadopsi. Kemudian terkait internal informasi, kualitas informasi internal juga beberapa hal dipengaruhi juga keandalan dari sistemnya. Kemudian khusus di bank ini, dan kawan-kawan sekalian, data informasi nasabah itu dilindungi oleh undang-undang, Pak. Undang-undang ya. Tentunya ketika kita gabung dengan eksternal dari big data luar ini, tentunya harus kita memperhatikan tentang data informasi yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak melanggar yurisdiksi atau adanya penjual informasi yang dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga tadi. Karena big data ini juga diperoleh dengan jual resiprokal satu dengan yang lainnya terkait data. Ini yang terkait ini Prof, di bank ini memang juga lebih kepada size-nya juga Prof? Size-nya juga menentukan terhadap dia harus memiliki data analisis strategi ini atau tidak. Contohnya misalnya ketika kita memiliki mobile banking, tentunya terhadap data terhadap pengembangannya, tentunya kita akan melihat transaksi mana yang paling banyak frekuensinya. Ini juga diperoleh dari nanti MIS yang diproses dari internal informasi quality tadi, keurutannya. MIS ini juga memang terus terang saja kita juga MIS masih belum update, artinya belum secara detik per detik, menit per menit secara update, Prof. Karena ini barang yang sangat mahal sekali. Oh iya. Termasuk stoknya belum kita miliki yang update untuk MAS-nya, dan yang kita miliki itu baru close day-nya, tutup hari itu baru besoknya baru dibuka, dan itu ada mungkin tidak terlalu banyak informasi terkait dengan ROA, ROE, kemudian top loser, top gainer, cabang-cabang, dan pertumbuhan NPL, pertumbuhan tabungan, pertumbuhan kredit, itu mungkin yang informasi yang mungkin kita perlukan, tapi tidak secara real on time kita perlukan, karena keputusannya juga tidak harus tidak pada hitungan menit seperti kita membeli saham atau menjual saham. Jadi memang lebih kepada misalnya tren ini juga nanti dilihat dari bulan per bulan. Kapan itu pertumbuhan kredit itu berdasarkan skimnya akan tumbuh, misalnya ada bulan 6 atau bulan 7 itu kita analisis apa penyebab pertumbuhan bisnis di bulan Juni dan di bulan 12. Itu tentunya ada kondisi di mana apa triggernya, kenapa di bulan Juni dan 12 itu
pertumbuhan bisa naik sekitar 10% dari bulan sebelumnya ini menjadi, tapi ini belum didukung oleh yang online tadi informasi sebab bisa diolah data secara manual perusahaan lain khususnya yang informasinya sangat harus dimiliki secara akurat. Mungkin terkait ini Prof, Ya, terkait prediktif ya, tadi ada juga logistik regression tadi itu mungkin kita gunakan juga terkait prediksi prediksi atas suatu keputusan dan lebih ya, juga kepada internal rating atau internal scoring terhadap suatu account atau satu nasabah. ya, Jadi kita dapat memprediksi calon nasabah itu dalam bentuk scoring berdasarkan data. Contohnya adalah kita pernah diskusi pernah kerjasama, saat ini kerjasama masih dengan PT betul. Pevindo, Pevindo Biro Kredit Pro. Jadi Ya, itu Pak. mereka memiliki engine scoring. Oh gitu. Mereka memiliki kurang lebih 300 sumber data untuk memutuskan atau menentukan rating dari seorang calon debitur. Ya, Ya, bisa data perbankan dapat, kemudian dia ada eh, data dari Pegadaian, data dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian data dari pajak dan lain-lain sebagainya. Ini yang artinya membatasi kita di bank ini dengan PDPP2 ini. Karena oh, gampangnya mereka bekerja sama untuk mengumpulkan data-data yang mereka miliki. Jadi kita memang untuk yang big data ini masih kerjasama dengan dalam hal ya, ini Pevindo Biro Kredit. Dan waktu ketika saya bergabung dengan mereka untuk menyusun scoring antara untuk debitur yang akan kita akuisisi, ini ada suatu target kita gunakan logistik untuk menentukan uh, angka passing grade. Passing oh, grade itu yang yang harus dimiliki orang seorang debitur. Jadi memang untuk big data ini kita di khusus lebih baik kita kerjasama dengan pihak ketiga karena biayanya terlalu mahal dan sistem yang belum kita kuasai secara seluruhnya, Prof. ya, Jadi kemudian terkait hal-hal lain khususnya pengaruh terhadap data strategi ini, memang pengaruhnya memang sangat pengaruh, tetapi juga harusnya pengaruhnya itu tidak terlalu boros terhadap budget ya, pembelian dari IT tersebut. Mungkin itu Prof dari kita, pengalaman kita di bank ini, karena ya, kita ada restriksi atau ada pelindungan data nasabah yang kita memang tidak boleh serta merta melakukan jual beli terhadap atau bukan informasi terkait big data tadi. Mungkin itu Prof yang ya, pernah kita tangani saat ini dan mungkin sekarang sedang berjalan, tetapi kami juga kesulitan nih sampai hampir, saya juga kesulitan dengan tim hampir 2 tahun kita coba merumuskan passing grade untuk terhadap calon debitur yang akan kita approve secara ya, online ke depannya. Jadi memang kita masih ini juga learning by doing, ditambah dengan beberapa diskusi kita beberapa bulan ini memang menambah kesana saya dan tim juga bagaimana memprediksi terhadap permasalahan berdasarkan root cause atau tree yang uh, dimiliki oleh dari calon debitur tersebut. Mungkin itu Prof dari ya, kita nih Prof ya, sharing-nya. Terima ya, kasih Prof. terima kasih. Terima kasih Pak Faisal Anggabean. Ya, jadi memang Ya Prof. fakta fakta dari paper ini di lapangan ya memang itu tadi ya, data analitik strategi perlahan-lahan ini berlahan-lahan diterapkan ya oleh perusahaan guna mendukung yang namanya internal ya. Nah itu tadi ya. Jadi internal information quality. Jadi belum lagi eksternal. Nah jadi untuk mendukung keputusan internal saja dulu. Tapi pun itu ada kendalanya, mahal Pak ya. Mahalnya Mahal biaya Prof. Mahal. dan juga masih disediakan oleh pihak ketiga gitu ya, sehingga kos-kos itu yang timbul ya kalau kita ingin mendukung pertumbuhan tetapi uh, mendukung pertumbuhan tetapi untuk mendapatkan informasi tersebut gitu ya, ya dengan menggunakan big data
ya tetapi sifatnya masih mahal ya saat ini. Mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan bisa lebih murah ya, karena Iya, terintegrasinya cloud itu saya kira. Nah itu, ya begitu juga ya. Kalau kita lihat ya, kita menaruh kepercayaan pada pihak ketiga, mungkin itu terjadi ya, seperti Tokopedia ya, kebocoran data pelanggan itu kan. Nah, jadi semuanya disebabkan oleh kerjasama dengan pihak ketiga. Artinya eh, kasus-kasusnya Tokopedia yang lalu gitu kan, bagaimana data pelanggan itu bisa diperjualbelikan gitu kan oleh apa mitra-mitra mereka ya, mulai dari alamat pelanggan gitu kan sampai pada nomor handphone semuanya dapat gitu kan. Saya juga gitu kan kalau ke bank BCA Bapak Ibu ya. Jadi rekening saya yang sudah tutup tahun 96 pun masih ada ternyata gitu kan. Tahu. Jadi ketika dibuka ya personal data saya itu masih ada gitu kan. Artinya udah berapa kali saya buka tutup gitu kan. Nah, itu memang faktanya gitu kan. Artinya nggak dibuang data-data lama ya. Artinya uh, ya sebagai basis ya untuk data analitik strategi ini bagi perusahaan. Nah, jadi itu tadi data 28 tahun yang lalu pun juga masih ada gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya bagaimana data analitik strategi ini diterapkan di perbankan lah, misalnya data nasabah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, selain itu juga beberapa hal-hal lain ya, mulai dari implikasinya terhadap kebijakan rekrutmen gitu ya, kemudian kebijakan apa ya, kebijakan hiring data, kebijakan cost ya, kemudian kebijakan efisiensi. Memang data analitik ini berperan besar ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada mau menambahkan? Jadi memang kendala itu bisa di apa ya, bisa diatasi ya. Kedepannya akan ada teknologi yang lebih murah ya, dan juga semakin terintegrasinya data warehouse dan juga cloud data tersebut ya untuk mendukung data analitik strategi. Nah, ini mungkin extend riset ini ke depannya. Ya, 2 tahun atau 3 tahun lagi mungkin variabelnya udah berbeda. Nah, ini ya, saya kira tambahan dari saya, Bapak Ibu. Ya, baik, baik. Bapak Ibu yang lain ada lagi? Prof, izin Prof, ini Ya, silakan Pak. terkait akuisisi ini kan hampir mendekati dengan ini Prof ya, dengan TOE itu pakai adopsi teknologi itu kan ada Ya, yang kita pelajari kemarin itu TOE itu teknologi organization and environment hampir sama terkait ini terkait BOD Tech Expert ini, kemudian size baru environmentnya, kemudian ada terkait apa sorry Pak, BOD Tech Expert. Nah, ini yang paling determinan, yang paling uh, menentukan untuk ini Prof. Kapan ini diakuisisi, data analis strategi ini diakuisisi. ya betul. Kenapa? Karena artinya meskipun terhadap suatu sektor bisnis yang tertentu, ini memang memang ketika dia dipilih sebagai BOD Tech Expert ini, tentunya mindset teknologinya juga memang faktor penentu terhadap perkembangannya. Makanya ketika ada beberapa bank itu berapa yang dibeli oleh Ya, misalnya BCA itu kan tidak bisa dia langsung menjadi bank digital, tapi dia beli ada perusahaan ada beli ya, bank yang kecil dan dia jadikan tuh fully digital. Contohnya dia pakai biru sekarang. ya Dan makanya Bank ada Jago itu BCA dari digital, Pak ya. ya. Iya, Bro. Ya, Tapi itu beda beda apa, Bro? Beda entitas, Bro. beda BCA entitas itu ya. beda. Tapi anak perusahaannya. Kemudian sistemnya tapi mungkin dibagi dua tuh, Bro. Kita baru ketemu Betul. kemarin dia dibagi. Ya memang sistem itu mahal, Bro. Sehingga ditopang oleh induknya, Bro. Oh, Termasuk nanti kita kalau mau memisahkan dengan bank syariah, tentunya ada yang kita support terkait teknologi juga, karena biaya itu sangat mahal sekali dan kalau yang baru tumbuh itu belum tentu dibeli. Kenapa? Karena kalau saya pernah lihat, saya sebut aja ini dia perusahaannya lebih kecil dari ini, lebih kecil dari mungkin
lebih kecil dari Tokopedia. Ya. Itu mereka evaluasi sistemnya itu Prof yang di Android itu sekitar 350 M harganya. Wah, Dan itu juga belum termasuk datanya Prof, data servernya. ya. Yang juga berdasarkan regulasi untuk Indonesia juga data server itu memang harus ditanam di Indonesia. Tidak boleh di luar negeri. Jadi memang ini kembali nanti ke ini Prof, kembali ke biaya juga terkait nanti keputusan investasi terhadap baik itu di teknologinya dan di tentunya kalau di kita di bisnis ini challenge-nya adalah bagaimana melebihkan investasi dengan pendapatannya, Prof. Wow. Tentunya yang kita tidak ketika BCA itu membeli bank baru itu untuk dijadikan digital itu mereka artinya investasinya besar tetapi modal bisnisnya memang jauh berbeda dan jauh berbeda inilah yang tentunya akan menambah selisih antara investasi dan pendapatan yang akan mereka terima. Itu sama kayak Bang Jago juga. Jadi ketika nanti terkait strategi ini kan kalau dari apa ya jangkanya agak panjang, tidak ini Bang. Jadi makanya itu tadi strateginya itu memang ditentukan dalam jangka panjang sehingga tidak bisa artinya yang bank konvensional itu digabung dengan bank yang digital. Ada beberapa itu yang sudah seperti itu dan tentunya bank digital itu adalah olahan data informasi yang sangat menentukan determinan terhadap pertumbuhan perusahaan tersebut ke depan. Itu mungkin tambah sedikit Prof terkait data analisis yang digunakan di perbankan. Ya. Mungkin itu Prof. Baik Pak. Terima kasih Prof. Ya, sangat bagus sekali penjelasan dari Pak Faisal ya. Dan juga ini tentu saja jadi apa kita ya, Bapak Ibu ingin meneliti terkait dengan data analitik strategi, terbuka peluangnya ya. Jadi bisa kita menggunakan skala menggunakan data sekunder ya. Nah, jadi untuk menggunakan data sekunder di bursa efek, nah ini menjadi peluang untuk menulis disertasi Bapak Ibu ya dengan syarat ya kita menganalisa satu persatu ya, analisa konten dari laporan keuangannya ya, menggunakan variabel ya atau minimal perbankan lah ya. Nah, mungkin di antara perbankan yang go public mungkin Bapak Ibu bisa mereplikasi nih riset itu. Nah, jadi terbuka peluangnya. Jadi selama ini kita itu aja judulnya ya, cobalah ke isu-isu yang terkini ya, contemporary accounting research di antaranya ini yaitu data analitik strategi ya. Nah, ini peluang untuk kita teliti ya. Pemodelannya dengan tentu saja dengan jumlah sampel yang lebih kecil ya, kemudian juga jangka waktunya boleh dari 2017 ya kan sampai sekarang. Nah, ini bisa ya untuk diteliti Bapak Ibu. Bagus ini risetnya. Ya, terima kasih Pak Faisal Penggabean dan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Dan kita sudahi lah perkuliahan Contemporary Research Accounting ini. Minggu depan kita lanjutkan kepada beberapa alat analisa ya, beberapa alat analisa yang terkini ya, yang terkini dengan yang mendukung riset-riset contemporary accounting, di antaranya meta analysis ya, kemudian juga AI ya, menggunakan pendekatan AI itu setidaknya kita bahas atau minimal dari paper-paper yang sudah publish ya, kira-kira apa saja plus minusnya dan juga dari sisi etikanya juga ya kita tinjau, itu yang paling penting juga dari riset-riset kontemporer ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya kita sudahi. Selamat sore ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sampai Besok pagi Prof. Besok pagi Pak ya. Oke. Boleh meninggalkan ruangan Pak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya.